Perkenalkan, nama saya Amanda Valentina Putri, NPM 21100000114 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan perang. Apa sih itu kejahatan perang? Nah, kejahatan perang itu melibatkan faktor-faktor seperti konflik bersenjata, dehumanisasi, musuh, kesejahteraan ekonomi dan sosial, ambisi politik, akses mudah terhadap senjata, propaganda, ketidakstabilan daerah, dan kebijakan negara yang berkontribusi pada terjadinya tindak kejahatan selama perang. Memahami latar belakang ini penting untuk mengidentifikasi penyebab dan pencegahan kejahatan perang serta memastikan tanggung jawab yang tepat atas tindakan tersebut. Lalu, di sini ada jenis-jenis kejahatan perang, yaitu penggunaan anak-anak sebagai tentara, serangan terhadap warga sipil, perlakuan tidak layak terhadap tawaran perang, dan penghancuran budaya dan properti bersejarah. Lalu, di sini pun saya akan menjelaskan tentang kejahatan perang itu tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan selama konflik bersenjata atau perang. Ini melibatkan pelanggaran hukum internasional dan dapat dikejar sebagai kejahatan perang oleh pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Nah, kejahatan perang itu pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikejar secara hukum oleh pengadilan nasional maupun internasional. Ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran serius selama konflik bersenjata dan memastikan bahwa para pelaku kejahatan perang dihukum sesuai dengan hukuman. Nah, di sini tuh ada pengadilan internasional tuh ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada International Military Tribunal Nuremberg, dan yang kedua ada International Military Tribunal for the VS, dan yang ketiga ada ICTY, dan yang terakhir ada ICTR. Nah, di sini pun terakhir saya akan kasih contoh-contoh kasus kejahatan internasional itu ada apa aja ya. Nah, yang pertama ada serangan Hiroshima dan Nagasaki, yang kedua ada Holocaust atau Shoah, yang keempat ada Perang Suriah, yang kelima ada konflik Yaman. Nah, dari kasus-kasus ini menunjukkan berbagai kejahatan perang internasional yang melibatkan pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, penggunaan senjata terlarang, dan tindakan lain yang melanggar hukum internasional. Banyak kasus ini telah dibawa ke pengadilan nasional dan internasional untuk mengadili dan penegakan hukumnya. Nah, di sini kesimpulan dari kejahatan perang itu, tindakan kejahatan perang termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, serangan terhadap warga sipil, pembunuhan, serta senjata terlarang lain. Pelanggaran serius lainnya terdapat hukuman internasional. Pelanggaran hukum perang dapat mengakibatkan tindak hukum tingkat nasional maupun internasional, termasuk pengadilan di Pengadilan Kriminal Internasional atau disebut ICC atau pengadilan nasional yang berwenang. Kesadaran akan kejahatan perang dan penegakan hukum perang penting untuk mencegah pelanggaran serius selama konflik bersenjata dan memastikan bahwa para pelaku kejahatan perang dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang kejahatan perang. Saya Amanda Valentina Putri pamit undur diri.